Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini banyak sekali konten kreator yang mungkin ya bukan berasal dari kalangan dakwah atau bukan berasal dari kalangan orang yang punya guru. Lalu kemudian dia mencoba mengaburkan antara kedekatan dia di media sosial dengan lawan jenis yang katanya komitmen. Nah, lalu kemudian ada lagi konten kreator yang memang pacaran tapi mereka bilang sudah menuju pernikahan. Nah, ada lagi yang memang beneran ta'aruf. Nah, kemudian orang awam melihat tiga-tiganya sama aja karena ternyata tiga-tiganya sama-sama posting foto, sama-sama kok menampakkan kedekatan antara lawan jenis gitu ya. Kok sama-sama apa misalnya ya pokoknya sama-sama mesra gitu ya. Terutama memang di dunia nyata maupun di media sosial. Lo katanya ta'aruf kan gitu. Saya harus jelaskan dulu. Bukan dari yang salah gimana, tapi yang benar gimana sih? Ta'aruf itu kan artinya berkenalan. Artinya baik kita sudah kenal di dunia nyata atau belum, tetap harus ada proses ta'aruf yang dijalani dalam Islam untuk mengenal lebih jauh karakter orang ketika akan kita nikahi. Nanti pasti akan ada yang bertanya begini, kan kita sudah kenal, misalnya pernah jadi teman satu pendakian atau pernah teman satu organisasi, kok masih harus ta'aruf lagi? Bukankah artinya itu seakan-akan double prosesnya? Tidak. Kalau kita hanya berteman saja atau kalau kita hanya sekedar menjadi teman pendakian misalnya, tentu kita tidak akan pernah membahas seperti misalnya hutang keluarga dia, membahas masalah orientasi seksual dia, atau membahas masalah dia kalau sudah nikah nanti rencananya mau apa. Karena ada beberapa hal yang kalau dibahas di depan umum akan menjadi aib, akan tetapi harus dibuka kalau di pembahasan ta'aruf. Nah, inilah kenapa ta'aruf itu menjadi perlu, apalagi nanti harus ada nazar. Ketika nazar itu kita disunnahkan untuk melihat wajah, untuk melihat tubuh, untuk melihat jari-jari tangan dan lain sebagainya dari calon pasangan kita. Nah, kemudian yang salah adalah ketika ada orang WhatsAppan terus kemudian saking dekatnya gitu ya, atau terlalu dekat, atau kemudian mereka berteman saja di dunia nyata, usianya juga mungkin sudah masuk usia menikah, terlalu dekat, lalu mereka mengatakan, ya, kita komitmen saja yuk, kita sudah saling suka, apalagi sudah saling nembak gitu ya, menyatakan suka gitu kan. Lalu kemudian mereka berkata, kita komitmen saja yuk, aku baru boleh nikah tahun 2026, aku boleh nikah di tahun 2027. Gimana kalau kita sama-sama komitmen, kita tidak akan mendekati siapapun dan kita juga tidak akan saling mendekat, tapi nanti di tahun 2027 kita kembali lagi dan seterusnya. Ini banyak sekali orang bertanya, apakah ini juga termasuk ke dalam proses ta'aruf? Sama sekali bukan. Ya, hal-hal seperti ini bahkan tidak ada dalam Islam. Artinya ya silahkan saja kalau teman-teman mau mengatakan seperti itu, akan tetapi itu bukan bagian dari syariat Islam. Yang benar adalah ya bersahabat saja dan baru nyatakan cinta kalau memang sudah waktunya menikah. Ini yang keliru kebanyakan. Ada laki-laki atau perempuan menyatakan cinta tapi begitu ditanya bisa nikah atau enggak, jawabannya enggak. Jawabannya belum karena entah berbagai alasan gitu ya. Itu sangat-sangat keliru. Ya. Atau misalnya gini, ketika misalnya sudah proses gitu ya, bawa proposal masing-masing, ketemu sama keluarga masing-masing, tapi ternyata ada satu hambatan, entah dari keluarganya, entah dari pekerjaannya, atau entah dari sekolahnya, studinya gitu ya. Dia ternyata tidak bisa menikah dalam waktu cepat. Setahun, 2 tahun. Kalau cepat itu hitungannya kurang dari 6 bulan itu cepat. Tapi ini setahun, 2 tahun katanya entah dinas dulu, entah kemudian nabung dulu, entah orang tuanya mau umroh dulu dan lain-lain sebagainya. Tapi karena mungkin orang ini takut hilang kesempatannya untuk menikahi perempuan atau laki-laki kesayangannya ini, maka ternyata ya sudah gitu loh. Ceritanya komitmen. Nah, ini sesuatu yang juga salah. Ini nanti akan menjadi membuka pintu pacaran meskipun pada dasarnya komitmen tentu beda dengan pacaran. Nah, kalau begitu pacaran itu apa? Jelas kalau menurut anak muda zaman sekarang pacaran itu kan berarti nembak apa dan lain-lain sebagainya gitu ya. Lalu apa namanya? Setelah nembak itu sama-sama hidup bersama, baik itu di rumah masing-masing gitu ya maupun hidup ya pokoknya standarnya orang pacaran, ada status apa dan seakan-akan sebagai suami istri, akan tetapi tentu yang pacaran itu belum tentu berzina. Jadi kita juga tidak boleh menuduh orang pacaran itu pasti berzina karena syariat Islam juga cukup keras melarang orang menuduh sesama muslim itu berzina. Kalau ada sesama muslim menuduh berzina, maka kalau yang dituduhnya itu salah,
ya, kalau tuduhan itu salah, maka dia wajib kena rajam juga. Itu ya masalahnya. Karena kehormatan seorang muslim itu sangat mahal. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira itu. Dan kalau ta'aruf itu ya mulainya jelas. Kita menyatakan keinginan kita untuk menikahi, bukan menyatakan keinginan cinta, tapi menyatakan keinginan kita untuk menikahi seseorang. Lalu kemudian disertai dengan perantara. Perantaranya itu boleh orang tua, kakak, paman, murabi, kiai, atau siapapun itu juga boleh gitu ya. Yang penting persyaratannya adalah dia sudah menikah. Lalu yang kedua, dia adil dalam artian menguasai ilmu syariat yang berkaitan dengan pernikahan, dan dia juga amanah tidak menyebarkan aib kemana-mana, mampu menghitung atau men-setting waktunya agar tepat, dan seterusnya. Nah, lalu ketemu beberapa kali, silakan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan pertemuan itu kalau bisa jangan sekali, tapi beberapa kali saja untuk lebih meyakinkan lagi. Dan di pertemuan terakhir langsung menyepakati kalau cocok lanjut, kapan bisa khitbah, kalau nggak cocok segera putuskan. Dan ta'aruf juga belum tentu hasilnya pasti jadi. Karena ta'aruf ta'aruf yang tidak menghasilkan pernikahan juga berhasil. Kenapa berhasilnya? Karena tujuan ta'aruf itu menjaga agar proses perkenalan menuju pernikahan tidak menjadi prosesnya yang disertai maksiat. Kalau proses ta'arufnya gagal dan penyelesaiannya menepati syariat Islam, misalnya karena kita tahu ada satu aib dan aib itu terjaga, lalu kemudian tidak jadi menikah, itu juga dikatakan sebagai ta'aruf yang berhasil. Ya kan? Nah, biar kata misalnya nih ta'arufnya jadi nikah, akan tetapi ternyata menikahkan seseorang yang tidak sekufu atau menikahkan seorang pelaku maksiat dengan seorang yang muslim atau muslimah yang baik sekali, maka ta'aruf itu juga bisa dikatakan gagal, ya. Dan tentu ta'aruf yang baik itu berbeda dengan orang yang saling komitmen. Ta'aruf yang baik itu dilakukan kalau misalnya saat itu juga jadi, dia harus sudah mau menikah dan sudah bisa menikah. Bukan orang yang saya tahun depan mau nikah dari sekarang ta'arufnya, bukan seperti itu. Dan kalau bisa diberikan tenggat waktu, misalnya kita tukeran proposal, jawabannya mau kapan? Jawabannya maksimal itu 2 minggu, 14 hari. Mengapa? Untuk memberikan kesempatan pasangan ta'aruf kita mencari orang baru bila mana kita tidak suka, dan yang kedua menghindari digantung tidak jelas. Itu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.